Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ujian UAS ya, pengantar studi hadis. Ini nanti sedikit saya akan menerangkan ya, sedikit banyak ini, agak banyak ini ya, menerangkan mengenai kajian-kajian mengenai studi hadis ya. Ini ujian akhir semester. Oke, untuk nomor satu ya, nomor satu dulu nih. Dalam kajian ilmu hadis itu para ulama kebanyakan menyebutkan bahwa permulaan hadis itu disusun dan dicatat adalah sekitar abad kedua Hijriah, yaitu oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu zaman dinasti Umayyah. Itu ada setelah zamannya Rasulullah, kemudian zamannya sahabat, lebih sahabat, kemudian dinasti Umayyah, habis Umayyah Abbasiyah gitu ya. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik bin Anas disebabkan oleh jauhnya jarak waktu antara masa hidup Nabi dengan mulai disusunnya kitab-kitab hadis, yang hal ini menjadi sasaran kritik oleh pengkaji hadis, yaitu hadis orientalis maupun dari kalangan muslim itu sendiri. Akhirnya keaslian hadis sebagai sumber hukum Islam itu diragukan. Mereka menyebutkan bahwa keterlambatan penyusunan hadis ini disebabkan oleh beberapa kecenderungan. Yang pertama yaitu adanya budaya lesan. Itu di periode awal Islam itu ternyata lebih populer bagi kalangan sahabat dan tabi'in. Karena kenapa kok begitu ya? Termasuk di sini adalah hafalan ya. Mereka memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Bahasanya adalah wong sing keren, orang yang keren pada waktu itu adalah, kalau sudah dianggap keren ya, dianggap cool ya, istilahnya gitu. Itu berarti orang yang hafalannya kuat, bukan orang yang menulis. Kalau bisa menulis berarti itu nggak keren menurut mereka, nggak populer orang itu ya. Kalau pandai dalam menghafal maka dianggap keren. Nah ini makanya tidak ada istilah budaya menulis. Kemudian alasan kedua adalah memang Nabi sendiri melarang para sahabat untuk menulis hadis. Ini Nabi melarang. Kemudian yang terakhir yaitu para sahabat itu memang kebanyakan tidak mampu menulis, tapi tidak kebanyakan itu dalam artian berarti tidak semuanya tidak bisa menulis ya. Tidak semuanya, banyak yang bisa menulis juga. Oke, dalam soal nomor satu pertanyaannya, apakah hadis Nabi itu sudah dicatat? Katanya dicatat ya. Apakah hadis Nabi itu sudah dicatat sejak masa Nabi dan masa sahabat? Apakah hadis Nabi itu sudah dicatat sejak masa Nabi dan masa sahabat? Ya, jelaskan. Itu soal nomor satu. Berikutnya soal nomor dua. Ya, soal nomor dua yaitu mengenai keadaan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Ini memang
eh, pada periode ini merupakan masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Hal ini karena pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni sampai ke negeri Syam, kemudian Irak, kemudian Mesir, ya. Bahkan pada tahun 93 Hijriah itu sudah sampai ke Spanyol. Pada periode ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya sahabat Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu an. Kemudian umat Islam mulai terpecah menjadi beberapa golongan. Itu ada golongan Syiah, ya, ada golongan Khawarij, ya. Kemudian lagi ada golongan Jumhur. Ya. Jumhur itu apa ya? Kalau zaman dulu istilahnya golongan Jumhur itu golongan pemerintah. Ya, yang pertama itu adalah adanya pusat-pusat pembinaan hadis. Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabiin dalam mencari hadis. Itu ada Madinah, ya, kemudian Makkah, kemudian Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Andalusia, Yaman, Khurasan, itu sebagai tempat-tempat pusat pembinaan hadis. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah adanya pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Dalam perkembangannya sebuah hadis itu tidak lepas dari pemalsuan. Ya, pada saat ini keadaan pada masa sahabat kecil dan tabi'in ini. Pemalsuan hadis ini dikenal dengan hadis maudhu, ya. Jadi pertanyaannya untuk nomor 2, ya, apa yang dimaksud dengan hadis maudhu? Apa yang dimaksud dengan hadis maudhu secara istilah? Dan apa yang melatar belakangi pemalsuan hadis tersebut? Itu pada zamannya sahabat kecil dan tabi'in tadi, ya. Apa yang melatar belakangi pemalsuan hadis Nabi tersebut? Yang melatar belakangi itu yang A, pertanyaan A tadi, ya. Sekarang pertanyaan B. Jelaskan yang dimaksud dengan hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Marfu', mauquf, dan maqtu'. Itu adalah soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, ini mengenai hadis, ya. Hadis secara kualitas dan kuantitas yang tadi sudah kita singgung pada UTS. Kalau dari segi kuantitas, maka hadis itu dibagi menjadi berbagai macam, ya. Itu ada hadis mutawatir, jelas kalian sudah tahu hadis mutawatir itu apa, ya. Hadis mutawatir secara terminologis, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Berarti mustahil untuk berdusta, berarti orangnya memang jujur, ya. Hal itu seimbang dari permulaan sanad hingga akhir sanad dan tidak ada kejanggalan, ya, pada setiap tingkatan. Itu adalah hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad. Kalau secara bahasa memang
itu ahad itu berarti satu ya. Berarti berita yang disampaikan oleh satu orang saja, intinya begitu. Kalau secara istilah yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jadi jumlah perawinya itu tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir. Nah, hadis ahad itu juga dibagi-bagi lagi ya, mulai hadis masyhur ya. Yuk, hadis masyhur masih dibagi lagi ya. Itu ada istilahi dan ghairu istilahi, kemudian ada selain hadis masyhur ada hadis aziz ya. Aziz, kemudian hadis gharib ya. Gharib itu masih dibagi lagi, ada mutlak, ada nisbi. Itu nisbi juga bagi lagi, itu ada as-siqah ya, al-balad dan ar-rawi. Jadi yang kuantitas. Kalau dari segi kualitasnya ada hadis sahih. Sahih ya. Itu sahih itu bahasanya waras ya. Karena lawannya sahih itu sakim. Sakim artinya sakit ya. Berarti hadis itu sah, benar dan sempurna. Itu hadis sahih. Yaitu hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, hadis sahih itu ada hadis li dzatihi, sahih li dzatihi, kemudian ada li ghairihi. Selain hadis sahih ada hadis hasan. Hasan itu kalau disamakan ya, sesuatu yang disenangi dan dicondongi. Nah, kalau dalam pengertian istilah yaitu setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang pendusta, dan hadis tersebut tidak syad serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Nah, itu adalah hadis hasan. Selain hadis hasan itu adalah hadis dhaif. Nah, ini bahaya, agak bahaya ini. Dhaif itu artinya lemah, yaitu hadis yang lemah atau yang hadis yang tidak kuat. Hadis dhaif itu juga masih dibagi-bagi lagi ya. Itu ada yang sambung sanadnya ya, dari segi sandarannya ya. Kalau dari segi sanadnya yang persambungan ayat sanadnya, maka dibagi menjadi 5 ini ya. Yaitu hadis marsal, kemudian munqatil hadis, mu'idhal, mu'alaq, dan mudalas hadis. Kita sudah pelajari ini. Kemudian dari segi sandarannya hadis mauquf dan maktu. Ini yang soal di UTS ya, tidak ada ya. Kemudian dari segi cacatnya perawi itu ada hadis matruk, munkar, mu'alal, mudraj, maklub, kemudian mudharib ya, suhaf. Nah, kemudian untuk pertanyaannya ini, untuk mengetahui kesohihan hadis, maka seseorang itu perlu belajar ilmu hadis ya, jelas. Namun bagi orang awam itu ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk mengetahui kesohihan hadis agar ia itu selamat dari hadis-hadis yang palsu. Pertanyaannya, bagaimana
cara mengetahui kesohihan hadis, atau bagaimana cara mengetahui bahwa hadis itu sahih, intinya begitu. Bagaimana cara mengetahui kesohihan hadis? Itu soal nomor 3. Berikutnya soal nomor 4. Dalam studi hadis itu dikenal dengan istilah hadis qudsi, hadis qudsi dan hadis nabawi. Ya. Ini dua-duanya adalah sama-sama hadisnya, tapi mereka mempunyai perbedaan. Ya. Pertanyaannya adalah jelaskan, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Tadi soal nomor 4. Jelaskan perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Soal nomor 5 atau yang terakhir, hadis memang bagi kaum orientalis ya, itu dia meragukan keabsahannya, katanya, jika digunakan sebagai dasar pijakan untuk beragama. Sebab menurut mereka hadis itu dikodifikasikan setelah Rasulullah, yang notabene-nya sebagai sumber hadis, bahwa Rasulullah itu sebagai sumber hadis itu sudah meninggal dunia. Untuk menyikapi hal tersebut, maka kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim, ini pertanyaannya, sebagai seorang muslim, apa yang menjadi dasar saudara? Apa yang menjadi dasar saudara dalam menyatakan hadis itu memang layak dijadikan sebagai dasar hukum Islam ya, yang kedua setelah Al-Quran ya. Apa yang menjadi dasar saudara ya, dalam menyatakan hadis itu memang layak dijadikan sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran? Oke, itu soal terakhir ya. Jadi soal UAS yang terakhir, kerjakan dengan baik dan benar ya. Hari ini wajib sudah terkumpul ya, saya harapkan tidak ada yang ketiduran, tidak ada yang lupa ya, apalagi ada kesibukan lain, karena saya tidak memberi kelonggaran di lain waktu ya. Itu aja, kurang lebihnya saya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.